ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para ikhwan dan akhwat, abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus dan juga manhaj kehidupan beragama menghadapi perkara-perkara yang tidak kita inginkan, tidak kita ridhai, tidak kita sukai dan tidak pernah kita harapkan akan adanya hal tersebut. Betapa banyaknya al-humum masaib, yaitu kesedihan dan musibah. Taib, ini anak apakah sedang mereka jadi ikhwan di sana aja, afwan di agak sinian aja. Anak jadi seolah anak sedang menceramahi mereka saja gitu. Jangan ini, karena takutnya pojokan-pojokan biasanya setan yang ngisi. Ya, gini lebih enak gitu jadi kerasanya. Jadi seolah anak sedang menceramahi DKM sama tim anak sendiri gitu. Ya. Jangan merasa termarginalkan dengan menepi ya. Ikhwah sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyaknya al-humum dan masaib, kesedihan, musibah, ujian-ujian yang menimpa kita atau kaum muslimin tanpa adanya keinginan tentu dari kita. Tidak ada seorang pun dari kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kesedihan, musibah, tidak ada. Tetapi begitulah tabiat kehidupan yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Di sini ada lam litakid, yaitu lam untuk penguatan,
Kemudian nun untuk penguatan, yang artinya betul-betul kami double stressing. 2 kali penegasan, penekanan. Pasti betul-betul kami akan memberikan ujian pada kalian. Bisyai'in minal khauf. Dengan syai' itu sedikit di sini, sekelumit. Dari rasa takut, lapar, kekurangan ini dan itu. Perhatikan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan double stressing di surat apa itu, Al-Baqarah ayat sekian ya. Ana tidak hafal ayatnya tapi ana tahu tempatnya. Kiri atas. Gimana Ustaz? Bisa hafal nomor ayatnya Ustaz? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ini ana yakin semua kenal ayat tersebut tapi tidak hafal nomornya. Al-muhim di surat Al-Baqarah. Ada yang menemukan ayat berapa itu? Mungkin 100 sekian ya. Wala nabluwannakum bisyai'in. Berapa Ustaz? 155 dari surat Al-Baqarah. Jazakumullah khairan. Wala nabluwannakum, di sini ada double stressing. Bisyai'in di sini ada lawan dari stressing atau gimana? Wala nabluwannakum, ini penegasan dan adanya ta'zim, yaitu membesarkan perbuatan Allah memberikan bala. Jadi perbuatan Allah memberikan bala itu sesuatu yang agung. Sampai Allah Subhanahu wa taala menekankannya 2 penekanan. Wala nablu dengan la nabluwannakum, la nabluwannakum. Dari sisi rububiyah Allah, perbuatan Allah memberikan bala dan ujian, Allah agungkan itu. Tapi untuk musibahnya bisyai'in. Syai' di sini sedikit, sekelumit, kecil. Ya. Sebenarnya ini diantara syifa, diantara obat dan penyembuh untuk kalbu-kalbu insan yang terkena musibah. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala membesarkan, mengagungkan, menekankan permasalahan perbuatannya, memberikan ujian bahwasanya itu bagus, bahwasanya itu adalah di antara sifat Allah dan perbuatan Allah Azza wa Jalla yang mulia. Tetapi musibahnya bisyai, kecil. Ya, maka bisa diistinbatkan dari ayat ini, jika seseorang ingin lekas sembuh dari kesedihan musibahnya, maka hendaklah dia melihat bahwasanya perbuatan Allah memberikan musibah ini pasti baik, dan bahwasanya musibah ini kecil. Siapa di antara antum alumni Covid jemaah? Selain ana udah 2 kali insyaallah. Tinggal booster Covid aja nih. Ya, ana udah 2 kali. Booster 3 belum, jangan. Alhamdulillah jangan. Beberapa hari lalu, hari malam Ahad, Sabtu pekan lalu, malam Ahad itu ana tiba-tiba batuk-batuk panas di sini, tenggorokan. Target ana Covid. Ternyata enggak, alhamdulillah. Siapa? Semua insyaallah rata-rata jumhur dari ini mungkin udah pernah kena Covid ya. Insyaallah ya. Dan kita belajar dari kejadian demi kejadian, berita demi berita, kabar demi kabar dari keluarga dan teman-teman. Kesimpulannya, di antara yang menjadi booster, yaitu menambah penyakit untuk Covid ini adalah apa? Al-khauf, rasa takut. Mindset. Ya, memang adalah sisi komorbid, penyakit dalam menahun, dan mungkin ada itu ya. Tapi betapa banyaknya yang punya komorbid pun Allah selamatkan.
Dan di antara faktor yang Allah jadikan itu adalah karena itmi'nanul qalb, tenangnya kalbu, tidak gerasa-gerusu dan tidak khawatir namun tidak berlebihan. Dan yang membuat virus COVID ini semakin berkembang efeknya adalah apa? Mindset dan kekhawatiran berlebihan. Maka tidak salah kalau misalnya kita katakan Anda kena COVID, entah apa serinya, dari COVID normal sampai Delta sampai Omicron dan mungkin ila akhirih, nggak tahu sampai kapan, itu apapun jilidnya itu, sakitnya seberapapun, maka kenalilah bahwasanya ini adalah bisyai'in minal khaufi wal ju', yaitu sedikit, musibahnya sedikit, kecil, ringan, karena masih di dunia. Sementara yang agung adalah perbuatan Allah memberikan kita musibah. Itu yang agung adalah perbuatan Allah. Itu, coba tanamkan mindset itu. Dari betapa banyaknya musibah, ujian, kesedihan merundung manusia, yang mana panceklik kesedihan ini berkepanjangan musimnya, sampai seolah-olah tiada batas, tiada pagar, tiada akhir bagi sebagian orang. Sebagian orang bahkan sampai kehilangan akal sehat ketika mendapatkan musibah dan mengucapkan kalimat-kalimat kufur ketika mendapatkan musibah, mengucapkan lafal-lafal yang mengundang kemarahan Allah Azza wa Jalla, sehingga bukannya obat yang dia dapat, bukannya syifa yang dia raih, tapi musibah yang berlipat-lipat, yaitu dosa. Dan bahkan bisa jadi seseorang murtad dengan sebab tidak sabarnya dia terhadap musibah atau tidak fahamnya dia hakikat musibah. Imtihan, ini adalah imtihan, ujian keimanan, ujian keimanan terhadap Allah, ujian keimanan terhadap qada dan qadar, takdir. Oleh karena itu wajar jika kita katakan di antara obat terbaik setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di antara obat terbaik tentu adalah memupuk ilmu dan iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ilmu dan iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dijadikanlah al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrih itu menjadi rukun iman ke-6, dan itu tidak kalah pentingnya dibandingkan seluruh rukun iman. Karena qadar dan qada itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka mengimani perbuatan Allah Azza wa Jalla sama dengan mengimani Allah Azza wa Jalla. Kurang mengimani takdir berarti kurang mengimani Allah. Tidak mengimani takdir berarti tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mereka mengira mereka bisa mengatakan amanna, kami beriman, dah, kami beriman, kemudian mereka tidak diberikan ujian, tidak diberikan fitnah? Maka walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka kami sungguh telah memberikan fitnah, ujian orang-orang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang jujur dalam mengucapkan kalimat iman dan siapa-siapa yang tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'at musyriku Quraisy
ila Nabi SAW yukhasimunahu fil qadar. Datang orang-orang musyrik Quraisy mendebat Rasulullah SAW dalam masalah takdir. Maka turunlah firman Allah surat Al-Qamar ayat ke 47, 48, 49. 47 sampai 49 surat Al-Qamar di juz 27. Kata Allah Azza wa Jalla, ya setelah orang-orang musyrikun itu mereka menggugat dan mendebat Nabi SAW dalam masalah takdir, maka Allah menurunkan ayat innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Syahidnya dalam ayat ini adalah inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir, dengan ayat takdir, dengan ayat takaran takdir. Segala sesuatu, segala keterjadian, segala musibah. Dan di antara rukun takdir adalah yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah, Allah mengetahui apa yang Allah takdirkan. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi pada diri kita dari kesulitan. Allah Maha tahu karena Dia mentakdirkan, Dia yang menghendaki, Dia menciptakan, dan Dia yang menulisnya, menulis takdir tersebut. Ya. Taib, itu akidah. Setelah akidah itu tinggal amalan. Amalan pertama sabar. Amalan kedua doa. Karena boleh jadi Allah Ta'ala memberikan musibah kepada kaum atau insan dengan hikmah dan tujuan agar orang ini kembali ke Ar-Rahman. Orang ini sudah lama lupa daratan, kasihlah dia musibah biar dia balik. Ya, cuman sayangnya sudah sering dipanggil seperti itu, enggak balik-balik. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di tepian laut dan juga di darat, agar Allah Ta'ala memberikan mereka supaya mereka merasakan efek dari sebagian amalan mereka dengan tujuan la'allahum yarji'un, supaya mereka rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Belakangan ini Indonesia ini sebenarnya digempur, kaum muslimin Indonesia ini digempur, baik dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Digempur syariat kita, syariat Islam, kaum muslimin disinggung, disindir dengan tameng budaya, tradisional, tradisi dan seterusnya. Berita demi berita tiap pekan selalu ada, bahkan mungkin tiap hari selalu ada inovasi baru bagaimana caranya untuk memantik emosi kaum muslimin. Ini semua kerusakan, jemaah. Ini semua kerusakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tuh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tadinya ghafil, lalai akan syariat Allah, terperangah dia, kemudian belajar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang tadi mementingkan dunia saja, kemudian tahu agamanya sedang diinjak-injak oleh sebagian kaum, maka dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mendekati Ramadan akan selalu ada hingar-bingar dari orang-orang yang berusaha untuk mendiskreditkan agama kita.
Dan ajaibnya mereka sama-sama berbulu dengan kita, yaitu bulunya sama, jaketnya sama, Islamnya nama agamanya sama, yaitu Islamnya. Walaupun Allah lebih tahu hakikat kalbu mereka seperti apa. Ini musibah. Tetapi apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Supaya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak pantas seorang talibul ilm lepas kontrolnya ketika mendapati penguasa muslim seperti ini, atau beberapa individu yang merupakan mereka adalah orang-orang munafik atau zindiq yang tidak kita sebut nama-nama mereka, yang seolah-olah mereka itu dipelihara, dibiarkan tanpa pernah ditangkap padahal mereka sudah bertubi-tubi menistakan agama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lepas kontrol. Bahwasanya keberadaan hal-hal seperti ini merupakan bentuk kepanikan musuh-musuh Islam terhadap perkembangan Islam. Dan boleh dikatakan jemaah sekalian, perkembangan Islam yang ditakuti oleh musuh-musuhnya adalah dakwah sunnah. Entah apapun namanya mereka kenal, baik mereka mengenalnya sebagai Wahabi atau mengenalnya sebagai dakwah sunnah, pokoknya bagaimana caranya mendiskreditkan, menetralisir atau mendowngrade dakwah-dakwah semisal ini, karena dakwah sunnah ini bersayap kemana-mana dan bisa menjadi syifa dan obat untuk penyakit dimanapun. Aliran sesat manapun bisa dengan dakwah sunnah syifanya. Kebobrokan sistem penguasa atau pemerintahan dengan dakwah sunnah, kembali ke syariat Allah yang murni. Dan itu semua tidak diinginkan oleh para pecandu harta-harta manusia, yaitu para pencari dunia. Musuhnya para pencari dunia dengan label agama adalah dakwah sunnah. Beneran ini dakwah sunnah. Semua ahzab, semua golongan itu semua mencari dunia, ikhwan. Semua golongan, ruusnya, para pemimpinnya, dedengkotnya itu semua mencari dunia, semuanya. Semua ahzab kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini musyahad, tersaksikan. Antum bisa teliti sendiri dan itu yang antum dapatkan. Semua golongan. Baik dari harokiyun, orang-orang harokah, bergerak di masalah politik, tiap hari ngomongin politik dan fikih waqi'. Dedengkotnya nyari kursi. Dan itu ujungnya duit. Kemudian dari kuburiyun, para pemuja kuburan. Dedengkotnya mereka cari duit. Dan dedengkot ahli tahlilan dan seterusnya itu mencari dana. Dan ada kabar yang insyaallah sahih, muttasil sanadnya, ya, dari salah satu murid saya. Dan dia dulu juga pernah ikutan menjadi panitia penyelenggara dalam masalah tabligh akbar versi seperti itu, ya. Mengundang salah satu keturunan dari salah satu nabi, ya. Ya. Ternyata bayarnya mahal. Besar bayarannya, banyak yang datang karena pakai nama gelar salah satu keturunan dari salah satu nabi. Repot ya bahasanya ya. Supaya nggak diciduk ya. Capek Ramadan diciduk. Dan tromol kajian tersebut, tapi kabar tersebut, semua tromolnya disuruh kumpulin sama dai besar ini, ya, kumpulin semua, dibawa sama dia dan tim dia. Nih, tromol apa, kotak-kotak amal, isinya apa? Kira-kira isi duit lotre atau apa? Duit isinya. Dan ini bukan hanya satu kasus, banyak orang memakai nama agama
dan mendompleng nama keturunan nabi tertentu untuk meraup duit, seperti duit. Dan kaum Khawarij, baik Khawarij di Arab, di Indonesia, di mana pun, dedengkot-dedengkotnya itu cari duit, dunia yang dicari. Dari semua golongan tersebut, para dedengkotnya mereka menjadikan anak-anak buah mereka sebagai korban. Semuanya terkait kayak gitu. Hanya dakwah sunnah yang enggak seperti itu, insya Allah. Ya cuman ustadznya juga tetap dapat rezeki yang juga alhamdulillah, ya Allah kasih rezeki alhamdulillah. Tetapi ada enggak di antara kita nih, ana sama antum atau asatidzah lainnya, yang memperbudak antum semua dan harus ikut kemudian mindset di brainwash dan dicuci ya pikirannya sehingga taklid buta. Bahkan kita diperintahkan untuk tidak taklid buta. Beda dakwah sunnah. Inilah contoh dakwah yang bakal menghancurkan model-model lainnya. Maka itu dikhawatirkan oleh banyak pihak. Enggak heran kalau sekarang ketika berkembangnya dakwah sunnah di media sosial, di dunia nyata maupun dunia maya, diminati banyak orang, yaitu masya Allah banyak yang enggak khawatir seret, bukan dakwahnya seret apa tenggorokan uangnya. Pada hari apa? Hari Rabu atau Selasa kemarin. Rabu mungkin, lupa. Anda mengurus paspor, ikhwan. Memperpanjang paspor di salah satu kantor imigran lah, kita nggak sebut. Ya. Taib, kan ada sesi foto-foto ya. Anda nggak mau difoto sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, masa Anda ngeluarin dalil, ya nggak usah. Ya udahlah foto. Mas-mas yang motoan, kemudian kan ada ruangan, ada room tersendiri, kemudian disuruh apa namanya jari-jari itu, ya. Pekerjaan apa Pak? Saya dagang. Ya, dagang apa? Enggak saya sebutin ya di sini dagang apa, karena ini masjid takutnya promosi lagi. Dagang dong Pak. Ya sambil ngajar di mana? Ya ngajar kajian di mana? Ini saya mikir kok jadi kayak emang harus bikin paspor, harus tahu gitu. Saya isi kajian di mana? Wah kalau disebut-sebut mah banyak Pak gitu kata saya. Ya disebut semua mah banyak, di mana ya? Yang dekat sini deh. Anda sebutin dekat daerah ke situ. Dia tanya, sama Ustaz Khalid ya? Gitu. Dia tanya gitu, setelah ngeliat Anda punya jenggot ya. Iya, kalau misalnya Anda gak punya jenggot pasti sama Ustaz Said ya. Bukan Ustaz Said ini. Said yang sana ya. Dari aliran seberang kali ya. Kamu Ustaz Khalid ya? Khalid siapa nih? Ustaz Khalid Basalama. Iya pernah saya sama beliau tahun 2018. Oh Masya Allah. Di YouTube-nya ada nggak Ustaz? Ada. Tapi bukan ini kayak namanya. Iya, bukan Anda sebut namanya. Ya udah nanti saya cek pokoknya lihat. Kata dia begitu, kata dia. Enggak, ini kisah aja, sekelumit kisah yang hampir enggak ada ibrohnya ya. Cuman ibrohnya apa? Ibrohnya aja sampai pegawai yang mungkin awam enggak paham apa-apa, dengan adanya kasus kemarin beliau hafizallah. Ya, tentu kita enggak serta-merta 100% pro dengan ustadz tertentu, enggak. Tapi di sini orang dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, orang melihat dengan booming kasus wayang waktu berapa tempo hari lalu atau berapa minggu lalu, kasus wayang ya. Yang mana ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul khurafat dan kufar dan musyrikun, mereka itu berkumpul bersama untuk melawan dakwah ini gitu sebenarnya. Tapi yang terjadi representatif dan perwakilan dari mereka bertindak jauh konyol sekali, yang justru itu membuka cakrawala orang. Maka kita harus berterima kasih kepada
kunci-kunci keburukan. Iya. Siapa? Kunci bahasa Arabnya apa? Itu. Kita harus bilang jazakallah khairah, hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Antum sudah berjasa pada dakwah sunnah ini. Jadi kadang dakwah sunnah ini jasanya itu ada pada tangan-tangan yang kotor. Tapi mereka bukan internal dari dakwah sunnah ini, mereka musuh. Inilah pentingnya kita punya musuh. Iya. Musuh salah sikap, kita yang dapat benefitnya. Alhamdulillah. Maka orang-orang ini kemudian penasaran, kayak gimana sih beliau? Kayak gimana sih teman-teman? Kayak gimana sih? Akhirnya kemudian, seperti ini. Ternyata enggak sepertinya dideskripsikan. Ikhwan, kalau misalnya kita ketemu sesuatu, kita dideskripsikan, wah jangan nama itu tuh jelek tuh, gini kan? Di mindset kita perasaan, wah jelek nih dia nih. Tapi pas kita temuin ternyata enggak seperti yang diwartakan orang-orang. Pasti sensasinya beda. Ini enggak, wah ternyata selama ini difitnah. Akhirnya apa? Akhirnya malah justru kalbu kita lebih condong kepada orang yang selama ini jelek-jelekan olehnya. Dan justru itu lebih dalam. Maka itulah judul kajian ini. Sesuai dengan bagaimana ayat Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu sedangkan hal tersebut yang kalian benci itu baik buat kalian. Ayat ini konteksnya dalam masalah qital atau jihad. Ingat jemaah bahwasanya di sini ada isyarat Allah Ta'ala seperti mengabarkan bahwasanya sebagian sahabat itu membenci jihad. Bukan membenci jihadnya. Tetapi secara tabi'i dan fitrah, manusia itu enggak suka peperangan. Bukan benci jihadnya. Ya, bukan benci jihadnya. Yang membenci jihadnya, membenci syariat, maka dia bisa kafir atau munafik. Jadi maksudnya Allah, wa asa an takrahu syai'a, kalian boleh jadi membenci sesuatu, yaitu membenci peperangan. Tetapi di peperangan itu ada kebaikan buat kalian. Gitu. Jadi bukan membenci syariatnya. Sama kayak misalnya malas bangun subuh, atau remaja, atau mungkin di antara kita bapak-bapak ya, bapak ya, ketika dibangunin bininya, ya, Mas, Pak, Bah, Beh, ya, bangun subuh, capek. Sebel nggak dia? Sebelnya dia apa? Beratnya bangun subuh. Bukan sebel di syariat sholat subuh, ya nggak? Iya. Ibu-ibu misalnya suami bilang, Bu, nambah. Ya, suami bilang gitu. Sebel banget itu. Nambah apa nih maksudnya nih? Nambah apa? Nambah nanduk nasi. Apa? Awas aja kalau misalnya ngomong nambah. Apakah ini benci dengan poligami? Ya, iya. Benci dengan bukan syariatnya, tapi mungkin khawatir dengan konsekuensinya. Itu aja. Iya. Adapun kalau benci dengan syariatnya, maka dikhawatirkan masuk ke dalam kekufuran atau kemunafikan. Namun perlu diketahui, bencinya kita akan hal-hal seperti itu yang mungkin asalnya adalah tabiat fitrah, itu kalau terus dipelihara, maka boleh jadi perlahan-lahan syaitan bermain sehingga kita terseret menuju benci kepada syariatnya. Hati-hati, ya. Makanya lawan kebencian tersebut dengan mindset yang benar. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu sementara itu baik buat kalian. Misalnya kita mendapat musibah, siapa yang tidak benci dengan musibah? Mendapatkan kesulitan, siapa yang tidak benci dengan kesulitan? Itu tabiat, enggak masalah itu. Dari segi itunya wajar. Namun kemudian kalau kebencian tersebut terus dipelihara, maka perlahan-lahan syaitan akan menjerumuskan kita kepada kebencian
kepada pemberi takdir, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Oleh karena itu perlu diobati dari awal. Ketika kita tidak menyukai suatu hal dalam takdir, terus kita mengkaji, belajar, melihat bahwasanya semua ini qadarallahu ma syafa'ala. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Itu di surat apa? Di surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, jadi ayat ini turun dalam masalah al-qital, peperangan yang tidak disukai oleh manusia. Namun ya akhir ikhwan, bahwasanya kalau kita bersabar dan yakin pada Allah Azza wa Jalla, maka akan ada reward dan hadiah dari Allah Azza wa Jalla sebagai balasan atas kesabaran tersebut. Di antara contoh yang pertama, peperangan yang tidak disukai oleh umumnya manusia, tetapi wa huwa khairul lakum, baik buat kalian ketika itu disyariatkan, baik untuk akhiratnya maupun untuk dunianya. Akhirat mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Adapun di dunia, maka imma menang, imma kalah. Kalau menang, dia mendapatkan nasr dan tamkin atau pertolongan dan juga kebaikan dan hal-hal yang sangat baik kalau misalnya dia menang. Ghanimah, rampasan perang. Dan kalau misalnya dia kalah, maka dia akan mendapatkan pahala tetap, walaupun gak mendapatkan dunia. Itu udah cukup. Kalau kalah dapat pahala, mati dapat pahala, syahid insyaallah, syahadah. Contoh berikutnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, surat Yusuf itu surat yang luar biasa. Baca dari awal sampai akhir, itu perjalanan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan bala cobaan musibah sejak belia. Ya mungkin itu tidak ada pada kita. Kita sehat walafiat dari kecil. Seandainya kalau sekarang ada saudara-saudara ya, bersaudara membuang anak bungsu, ya paling akhir, anak terakhir atau dua terakhir, dibuang ke sumur, masuk berita, gimana komentar netizen yang mulia? Rame gak kira-kira? Oh, rame, mungkin sampai mancanegara mengutuk saudara-saudara yang jahat itu. Zaman dulu gak ada media sosial, ya gak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang kan, kalaupun ada seperti itu pasti ada yang ngerekam tuh dari saudara itu, ngerekam anti viral, dijadiin bahan tiktokan. Karena orang sekarang tiktokan itu macam-macam. Karena belakangan ini melihat di YouTube TikTok dari jahalah, orang-orang jahil, pemuda-pemuda bahlul, demi konten rela menyetop truk di tengah jalan. Nyetopnya itu pas truk itu lagi kenceng. Ini kan dibilang bodoh, tapi lebih dari itu gitu loh. Apa ya namanya? Ada yang lebih bodoh daripada bodoh. Itu demi konten TikTok. Ada yang tewas. Itu beberapa kali itu, beberapa kejadian di 2021, 2022. Nggak tahu itu apakah mereka itu jadi kayak gitu gara-gara kena Covid berkali-kali, jadi kok otaknya jadi kayak gitu. Dan itu tidak hanya satu pemuda, kadang berdua, bertiga, di tengah jalan
lagi ini, dan itu tiba-tiba ikhwan, dari samping dari pohon, kemudian tiba-tiba mereka truk gitu, apa namanya? Jadi kan sopirnya kaget, ngerem pun nggak mungkin ngerem, namanya truk ngerem mendadak gimana sih? Sampai terekam di video, kemudian yang terlindas-lindas itu anak-anak itu, ada yang sampai meninggal, di video lain ada yang nggak tahu apa meninggal apa nggak tahu. Kalau belum meninggal ya semoga Allah beri hidayah, itu kesian sekali. Ya, taib. Dulu nggak ada TikTok, nggak ada media sosial. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tersebut, dilempar dalam sumur tersebut, udah khalas, nggak ada kabar apa-apa lagi, nggak ada yang mengkabarkan, nggak ada yang bisa dikabarkan oleh siapapun. Dan kabar sebenarnya pun ditutup-tutupi oleh para ikhwah ini, saudara ini, kepada bapak kandungnya mereka. Ya, siapa yang tahu bahwasannya Nabi pemuda kecil, anak kecil yang bernama Yusuf ini kelak akan jadi nabi? Siapa yang akan tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Kemudian Allah takdirkan ada yang nimba sumur itu. Loh, bukannya air, mana manusia, makhluk hidup. Maka dibawa kemudian dan dibeli oleh orang, padahal ini manusia ini bukan budak gitu loh. Dibeli dan dengan harga murah. Betapa ketika itu sangat direndahkannya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Allah ingin menghinakan Nabi Yusuf? Enggak. Walaupun zahirnya di pandangan kita ini terhina sekali Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ke kerajaan, menjadi gulamnya gitu. Dibilang budak enggak, dibilang enggak tapi kok kayak budak gitu, gimana? Kemudian ujian fitnah azizahnya, yaitu imratu aziz, istrinya penguasanya itu. Ujian lagi. Kemudian desas-desus perempuan-perempuan di sekeliling istana. Ingat ibu-ibu itu kalau udah desas-desus, jahatnya itu luar biasa. Bukankah begitu ibu-ibu? Enggak ya Bu ya? Bukan yang di sini, bukan jemaah sini. Soalnya di daerah Botswana ya. Atau di negeri Wandaka sana. Wakanda ya. Anda enggak tahu tuh negeri di mana kok orang-orang nyebut Wakanda gitu. Atau di Wek-Wek-Wekland ya. Gimana omongan orang-orang kemudian? Masya Allah. Kemudian diuji penjara lagi. Itu berapa ujian? Ada nggak di antara kita yang sirah hayawiyahnya, biografi hidupnya seperti itu, jemaah? Kalau ada pasti ditahdzir antum. Ini orang udah penjara lagi. Waduh. Kayak apes banget hidupnya. Tapi apa endingnya? Endingnya Allah muliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya menjadi sultan, menjadi raja. Dan Allah pertemukan kembali orang-orang yang dulu telah berbuat jahat padanya, yaitu saudara sendiri. Dan Allah pertemukan bapaknya tersayang. Yang mungkin itu semua perjalanan hidup wa asa an takrahu syai'a, ini menyedihkan, membuatnya benci, tapi wa huwa khairul lakum, baik buat dia. Itu di antara kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baca surat Yusuf alaihissalam. Bagi orang yang kena musibah, di antara surat-surat yang menjadi penghibur buat dia, anak-anak sarankan ikhwan, kalau antum sedih, ya tentu Al-Quran semuanya syifa lima fis sudur. Tetapi kalau antum baca Sabtu 30 juz, kalau sedih baca 30 juz, kayaknya panjang sekali itu ya. Mungkin bisa di antaranya baca surat Yusuf dengan terjemahannya kalau enggak paham Arabiknya. Kemudian juga bisa antum baca surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Sebagian ulama mengatakan atau beristinbat dari surat Al-Ankabut ini, itu di dalamnya banyak sekali obat-obat tentang musibah dan kesedihan. Ada juga di dalamnya cerita kisah-kisah. Dan yang ketiga, kalau ini dari anak pribadi, yang anda temukan, yang anda sangat menyukainya, yaitu surat Fatir. Surat Fatir, yang mana surat Fatir ini
banyak walaupun pendek suratnya kisaran 5 halaman mungkin, itu menyebutkan rububiyah Allah Ta'ala, menyebutkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla yang itu menghibur kalbu kita ya. Baca surat Fatir, terjemahannya kalau tidak paham bahasa, tafsirnya kalau misalnya mau lebih bagus lagi. Taib, itu di antara surat-surat. Dan bisa juga surat lainnya. Sebenarnya semua surat, semua Al-Quran, semua ayat Al-Quran itu syifa, penyembuh untuk segala kesedihan. Taib, itu surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ummu Salamah dulu suaminya ya Abu Salamah, ya gampang ya. Iya. Ya. Antum tanya Ustaz Abu Samah ya. Ustaz Abu Samah, istri antum siapa namanya? Beliau akan jawab Ummu Salamah. Iya, gampang ya? Gampang. Ummu Salamah ini ibu kita, Ummul Mukminin, di antara istri Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi beliau itu jandanya Abu Salamah. Dulunya, tadinya suaminya adalah Abu Salamah. Dan Ummu Salamah itu sangat mencintai Abu Salamah. Ya, sangat mencintai suaminya, wajar, normal, dan sangat mencintai. Dan bagi Ummu Salamah tidak ada figur yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Namun qadarullah, Abu Salamah wafat. Ya. Namun tidak terbayangkan di benak Ummu Salamah ada pria yang kebaikannya bisa menggantikan Abu Salamah. Kadang-kadang begitu, kalau seorang perempuan wafat suaminya, bukan diceraikan. Kalau diceraikan malah sebaliknya, bagi istrinya itu semua pria lebih baik daripada mantan suaminya, ya sebaliknya. Tapi kalau misalnya suami meninggal, enggak, apalagi dia cinta dengan suaminya dan suaminya orang baik, enggak ada yang bisa menggantikan kebaikan Abu Salamah, mantan suaminya yang telah wafat. Ya, makanya sebagian dari ibu-ibu itu wafat suaminya, terutama yang udah usia agak tua, 50 ke atas, itu enggak mau nikah lagi, kelas Anda mau setia aja lah, biar nanti bareng-bareng di surga. Kadang jangan, kalau misalnya banyak fitnah, jangan kayak gitu prinsipnya, ikhwan. Jangan. Kalau fitnah itu banyak, ummahat, jangan kayak gitu prinsipnya. Kalau memang fitnahnya banyak, godaan banyak, desas-desus itu banyak, maka sebaiknya nikah daripada membenamkan kehormatan diri dalam fitnah dan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang begitu, saya nggak mau nikah lagi karena nggak ada yang seperti suami saya, rahimahullah. Gitu. Itulah yang di benaknya Ummu Salamah, nggak kepikiran siapa yang bisa menggantikannya. Kalaupun dia minta beliau sama Allah Azza wa Jalla yang lebih baik daripada Abu Salamah, dan memang meminta seperti itu, maka ternyata hibah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah, jauh lebih baik, jauh. Gak ada yang setara dengan Rasulullah SAW dari manusia kebaikannya, gak ada. Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah SAW dimuliakan. Ya. Makanya para ulama kemudian beristinbat dari hadis ini, dari kejadian ini, bahwasanya seorang istri perempuan, dia menikah beberapa kali, maka kalau dia di akhirat nanti di surga misalnya, dia akan dikumpulkan bersama suami terakhir. Itu kata sebagian ulama. Ya paham ya, kata sebagian ulama. Bersama suaminya yang paling akhir. Kalau suaminya juga masuk surga. Ya. Ada yang mengatakan di antara ulama bahwasanya dia perempuan ini akan bersama suaminya yang paling saleh. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan di antara ulama dialah yang akan memilih bersama suami yang mana. Kalau memang semua mantan suaminya masuk surga.
Ya, pertama si Panjul, Pak Joko, kemudian yang ketiga mungkin Pak Rahim misalnya. Tiga-tiga soleh masuk surga semua, masya Allah. Nggak mungkin satu ini untuk 3 pria dia pilih. Itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau wallahu alam, saya pribadi lebih condong bahwasanya itu semua gaib. Itu urusan nanti. Ya Pak ya? Iya. Anti berjuang aja dulu masuk surga. Kalau masuk surga kan? Iya. Kadang saya dapat pertanyaan dari perempuan. Ummahatuna, Ustaz, kalau misalnya seorang perempuan sudah nikah berkali-kali Ustaz, nanti di surga nanti sama suami yang mana ya Ustaz ya? Sibukkan aja dulu deh. Masuk surga apa enggak kan belum tahu nih. Udah masuk surga aja dulu dah. Mau antara masih Paul sama si Joko sama si Supri, pokoknya yang penting masuk surga dulu, pasti indah dah gitu dah. Iya, beneran. Enggak bakal, ya Allah kok saya sama si Supri, ya Allah sama si Ahmad dong. Pokoknya indah lah, pokoknya enggak ada kepikiran pun hasad-hasatan kemudian. Rebut-rebutan, ini cewek saya, oh ini cewek saya, ini terakhir koma saya, kamu dulu cerain dia, enggak ada beranteman, insya Allah enggak ada beranteman. Wah, enggak usah pikirin gitu. Iya, pikirin selamatnya dulu gitu loh. Nanti kalau di akhirat kita bangkit, ummahat sekalian, kita juga nih ikhwan, itu tuh enggak kepikiran. Nanti dibangkitkan tuh di mana mahsyar, matahari 1 mil jaraknya, orang-orang banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kepikiran, ntar di surga saya masih apa ya? Enggak, jangan mikirin di akhir, enggak mikir dulu itu dulu. Nih selamat apa enggak gitu. Iya. Tadi enggak usah pikirin umat sekalian. Yang penting masuk surga dulu aja deh. Ya. Pokoknya saya setia sampai surga. Ya aminin aja, saya sih aminin. Masa saya bilang ke neraka juga, saya aminin. Cuman ya selamatin dulu. Yakin enggak masuk surga? Ya ibadah dulu aja. Bismillah sob. Ya, begitu. Nah, jadi kata sebagian ulama begitu. Seorang istri bersama suami terakhir. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, Ummu Salamah, suami terakhir Ummu Salamah, ya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti dikumpulkan di akhirat bersama dengan Nabi SAW. Makanya dilarang oleh Nabi SAW, oleh Allah dan Rasulnya, dilarang perempuan. Istri-istri Nabi nggak ada yang boleh nikahin setelah Nabi, ya kan? Dilarang. Karena itu istri terakhir buat Nabi SAW. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ala kulli hal, yaitu materi kita, dan juga ada ayat Nabi, ada hadis Nabi SAW. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adhan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah ada orang muslim yang terkena keletihan, kesulitan, kecapean, kesedihan tentang masa depan, kesedihan akan masa lampau, adza, rintangan, gham, ghumum, yaitu kebingungan dan semisalnya. Bahkan sampai syaukah, duri yang kena di kakinya itu menyebabkan keburukan atau dosanya itu ada yang terhapus gara-gara itu. Jadi indah sekali ya kawan. Indah. Bahkan sampai gini ya kawan. Hal yang kecil sebenarnya, kecil. Tapi ini bagi orang yang beriman, orang muslim itu akan dapat ganjaran, yaitu dihapuskan dosa. Kita kan kadang naik motor nih. Misal ada yang begajulan atau kita salah jalan atau jalan geradakan, kita akan berusaha membalance motor kita. Kadang-kadang ini kita kayak terkilir apa gimana? Bukan terkilir, apa namanya? Urat gitu, kayak pegel langsung, kayak sakit gitu. Ketahuilah bahwasanya hal-hal seperti itu ada ganjarannya. Selama kita sabar. Ya, tapi kalau misalnya kayak gini terus ngomong jorok, ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang, anjrit, nah kayak gitu, malah kayak gitu apa? Dosa dapatnya. Itu kan penghalusan dari anjing itu. Malah dosa, kemudian ngomong jorok, nyebut nama hewan, nyebut nama kotor, mengumpat-ngumpat.
Masya Allah. Itu malah nggak dapat apa? Nggak dapat pahala. Tapi cuman kecil kayak gitu aja ya. Iya. Nah kalau misalnya tertusuk duri, itu tertusuk duri kecil, syaukah, itu aja memberikan pahala dan bisa menghapus dosa, apalagi yang lebih besar daripada itu. Ya. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Maka semua itu bernilai kebaikan insyaallah untuk seorang muslim. Ana tadi teringat ikhwan pas perjalanan di sini ya, Masya Allah, ana nggak ini sebagai penutupan walaupun tidak ada kaitan dengan kajian, tapi sebenarnya masjid Imam Syafi'i ini, Masjid Hamad ini masjid yang Masya Allah ana memiliki atau menitip saham kolbu sepertinya di masjid ini tanpa diketahui oleh siapapun dari kita semua. Tetapi bukan saham ekonomi, bukan. Tetapi ada kenangan yang Anda berharap antum mendoakan hamba Allah ini, ya semoga Allah rahmati dan berkahi, dan juga Allah Ta'ala masukkan ke surga bersama semua dari kita insyaallah. Dulu tahun 2018, ya 2018, waktu anak isi kajian di sini dulu, kan duha gini, duha datang, lewat gang apa tuh, gang apa, persahabatan apa ya, persahabatan ya namanya, ya walaupun ukurannya nggak bersahabat ya, tapi itu persahabatan. Nah itu anak naik motor, depan anak mobil, ya kan nggak enak ya kalau misalnya kita naik motor di gang dengan size seperti itu, depannya mobil, bikin penasaran gitu, lama banget gitu. Ya. Ini mobilnya adalah mobil almarhum Pak Bakhtiar sama istri beliau rahimahumullah. Mobil ana nggak tahu, lupa nama mobilnya apa. Ana nggak ngerti mobil-mobilan lah pokoknya. Pokoknya mobil gitu aja. Beliau, wah Pak Bakhtiar nih, ya kan mau kajian, naik motor belakangnya. Nah pas beliau di celah apa gitu, di belokan apa tuh yang ada bambu-bambu tuh kalau nggak salah, agak minggir dikit, ada nyelonong. ada balap beliau. Wah, rasain tak balap gitu kan? Ya, anak tahu Pak, anak tahu Pak Bakhtiar. Ya. Nah sampai kemudian sampai parkiran, kemudian beliau mau ke mana gitu, kita ketemu, salam, alhamdulillah, cipika-cipiki, alhamdulillah beliau ngasih parfum, kan beliau juga ngurus umroh ya, ngasih parfum kayak gini, botol-botol semisal ini gitu, ya, yang botol agak kecilan 6 mili, tanpa nama, tanpa apa, Nisa buatan, wah masya Allah, jazakallah khair, baunya Arab banget nih, baunya Mekah Madinah banget ini, anak belum tahu namanya apa waktu itu, ya, kemudian kadang-kadang anak pakai, ya. Rata-rata parfum anak ketika itu masih refill jalanan. Ya beda sama parfum beliau ketika itu bibit-bibit Arab ya. Masya Allah. Ya kadang kan beliau juga bukhur apa? Dupa ya. Alhamdulillah bukan kemenyan yang beliau pasang ya. Nah, kemudian ketika beliau tahun 2021 ya, beliau wafat kapan? 2021 ya. Pokoknya pandemi lah pokoknya. Anak udah nggak isi, udah nggak ada kajian lagi sini gitu loh. Ya udah nggak ada kajian, tapi udah agak mulai sedikit ada kajian ketika itu. Nah, anak kontak beliau, WhatsApp beliau, assalamualaikum, gimana? Anak kadang nanya ke beliau gimana kabarnya Pak Bakhtiar, ya qadarullah ini. Kadang beliau juga minta didoakan almarhumah ya, ibu istri beliau sakit, tolong doakan saat ini, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya dan seterusnya. Beberapa waktu sebelum beliau meninggal itu, ana sempat nyatakan ke beliau, Pak, ini usia parfum antum sudah 2 tahunan, karena wanginya tuh semerbak, dipakai dikit itu kerasa banyak gitu. Ini botolnya masih ada sampai sekarang Pak, botol dari beliau masih ada, sampai anak bilang gitu, anak foto ini sampai agak sedikit tuh, tinggal sedikit.
Masya Allah, jazakallah khair, masih dipakai gitu kata beliau. Qadarullah selang beberapa waktu kemudian ana mendengar beliau wafat. Yang duluan istri beliau atau beliau duluan, habis itu besoknya. Qadarullah itu wafatnya rahimahullah itu nggak tahu berbekas sampai ana kemudian hari itu sejujurnya ana seperti banyak terdiam. Nggak tahu kenapa. Ana terdiam karena Masya Allah. Semoga Allah rahmati beliau dan menjadikan apa yang tersisa dari jasa-jasa beliau sebagai pemberat mizan hasanat beliau dan juga almarhumah. Allahumma amin. Ya, perjuangan ini bukan dalam rangka zikroyat mengenang makhluk di rumah Allah, bukan. Tapi kita itu mencintai hamba Allah yang beriman dan memiliki kebaikan yang banyak. Ya, dan kemudian juga hal yang juga ana sangat menginginkan jemaah, ikhwan dan ummahat, ikhwan dan akhwat, ya terlepas dari apapun yang terjadi permasalahan dari antara kita di Masjid Imam Syafi'i atau lainnya dari pihak-pihak yang semuanya insya Allah dalam kebaikan. Ya ikhwan, masjid ini didirikan untuk ibadah pada Allah, untuk ta'lim, untuk kebaikan dan seterusnya. Dan Anda sangat melihat besarnya perbedaan yang cukup signifikan antara baik kuantitas jemaah di era beliau masih hidup rahimahullah dengan setelah wafatnya beliau. Ya bukan berarti kita itu lebih mengedepankan kuantitas dibandingkan kualitas, bukan. Tetapi sangat sedih kalbu ana ketika mendapatkan kenapa harus berbeda kuantitasnya dibandingkan ketika beliau masih ada. Gimana jemaah yang lain ngerasain enggak, ikhwan? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada seperti ini? Sementara ini rumah Allah, semua panitia, DKM, hamba Allah yang punya salah, semua punya salah. Asatidzah pun begitu punya salah. Dan mungkin asatidzah sama, namun kok tidak sama dengan bagaimana dahulu? Apakah spirit pengajian sudah berubah? Atau ada pergeseran? Atau pergesekan? Atau hal-hal lainnya? Anda menginginkan agar setelah kita taat kepada Allah, berbuat ihsan lillahi ta'ala, kita juga berbakti pada orang-orang yang telah besar jasanya untuk masjid ini, untuk kebaikan-kebaikan yang terselenggarakan sebelum pandemi. Di sini ada kecemburuan yang membakar kolbu ana jemaah. Kecemburuan yang membakar kolbu ana. Dan ini ana mungkin sebagai ustadz pengganti, bukan sebagai rutinan Sabtu, karena kajian ana kan sebagai dijadwalkan hari Rabu pertama. Tapi ala kulli hal ana ingin menggambarkan kecemburuan ana, bahwasannya ini semua hal yang baik. Kajian majelis ilmu hal yang baik. Dan hanya karena seorang hamba Allah atau beberapa hamba Allah yang telah Allah panggil, yang semoga Allah rahmati beliau-beliau, apakah kemudian terjadi pergeseran qalbu antar kita? Sementara dunia ini sebentar dan sedikit, qalil dan sebentar. Apalagi yang kita tunggu? Apa yang kita inginkan dari majelis ini? Apa yang kita inginkan dari masjid ini? Maka nasihat ana, ikhwah sekalian, ajak teman-teman, ajak ummahat yang lampau. Apakah setelah kepergian beliau-beliau para asatidzah mengajarkan khurafat atau bid'ah, takhayul, syirik, atau kualitas para asatidzah tiba-tiba berubah turun drastis, atau pengajian tidak seru lagi, atau hal-hal lain? Apa gerangan apa di sini? Kecemburuan qalbu ana kepada majelis ilmu itu membuat pertanyaan sangat besar, dan ana sangat-sangat menginginkan agar semua dari kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, ayo kita kembali seperti dulu. Sampaikan ini ke teman-teman yang mungkin entah apa alasannya sudah tidak mau lagi ke masjid ini. Mungkin ini adalah kalimat sensitif,
bagi sebagian orang. Tetapi hak da'i mengingatkan mad'u. Ana da'i, antum mad'u. Ana ingatkan antum bahwasanya dunia qalil. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair. Dunia ini sedikit. Kalau antum mencari dunia di masjid, di rumah Allah, antum tidak akan mendapatkan banyak dari yang sedikit itu. Tapi kalau antum mencari pahala Allah, antum akan bersama-sama mencari pahala Allah. Sebagai hamba Allah, sebagai tentara Allah, kita majukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang tidak jujur, Allah akan ungkap ketidakjujurannya. Siapapun itu. Siapapun yang jujur, Allah akan memberikan jaza buat mereka. Siapapun yang jujur, sama-sama jujur, maka Allah akan saling melengkapi satu sama lain. Membuat merangkul satu sama lain. Dan itu yang ana harapkan, wallahi itu yang ana harapkan. Antum ingat bagaimana dulu almarhum rahimahullah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, MT ke MT. Demi apa? Adanya kajian di sekitar Sukma Jaya dan daerah sini. Bukankah begitu, ikhwan? Betul atau enggak? Kemudian akhirnya Allah mudahkan adanya masjid ini. Terlepas dari segala kekalutan dunia dan problematika duniawi, ketersinggungan emosi dan seterusnya, terlepas dari ikhwan. Lepaskan itu semua. Untuk apa kita? Untuk apa hal-hal seperti itu? Kembali ayo kita. Khito awalnya itu perjuangan untuk dakwah ini, utamakan dakwah ini, ikhwan. Di mana-mana wallahi ana juga punya teman-teman DKM banyak. Semua tempat kajian rutin ana bergaul dengan semua DKM dan panitia. Di mana-mana permasalahan selalu ada. Di mana permasalahan selalu ada. Tapi ketika semuanya mau jujur, bukan hanya mencari emosi dunia, maka semua akan saling melengkapi insyaallah. Dan ana minta ikhwan dan akhwat melengkapi satu sama lain. Bukan memprovokasi, melengkapi. Memprovokasi ada hisabnya. Antum melengkapi juga ada hisabnya. Tinggal pilih mau yang berat atau mau yang ringan di akhirat. Hargailah para asatidzah yang datang ke majelis ilmu. Wallahi ya ikhwan kemarin kemudian. Dan ana terang-terangan saja ana bicara. Di salah satu waktu itu kajian di sini, ajaib mendapatkan jemaah kok nggak seberapa ini kok tumben gitu. Kemudian berapa teman-teman rekan bilang, soalnya ini berdekatan sekali dengan tabligh akbar salah satu ustadz ya, yang antum mungkin tahu ketika itu. Dan ketika ustadz tersebut membludak, ya besoknya ada kajian antum ustadz, jadinya sangat domplang. Pertanyaan, bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa? Ini problem. Kenapa ketika ustadz undangan luar yang itu mendadak dan bukan aslinya bukan orang-orang di mari, maksudnya bukan orang Jabodetabek misalnya. Dan itu bisa meraup banyak pihak, banyak kaum muslimin. Sementara dai yang mungkin memang orang sini juga lokalan, rutinan pula di sini. Dan juga mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan sihir kan. Kenapa jauh sekali dari mungkin 200 berbilang 25 atau 30? Di sini ada masalah yang harus disolving. Ini yang disinggung di antara yang disinggung oleh ustaz-ustaz kibar kita. Dari nasihat juga untuk teman-teman panitia DKM. Dakwah ini jangan dirusak oleh sebatas emosi atau kepentingan duniawi. Dakwah ini jauh lebih tinggi daripada itu. Kepentingan umat dakwah ini. Mana teman-teman kita yang dulu hadir sampai masjid, sampai bahkan luber-luber keluar, mana mereka? Kemana hati mereka? Apakah hilang mereka sudah ditelan COVID atau gimana? Enggak, ada sesuatu yang bermasalah. Maka teman-teman sekalian, ittaqullah. Takut semua pada Allah. Dari DKM panitia, ikhwan kita dari asatidahnya juga takut semua pada Allah. Anda enggak bisa menutup kecemburuan Anda dalam masalah ini. Anda bukan person yang mudah menutupi hal seperti ini, melainkan Anda luberkan, Anda jajabarkan bahwa semua harus membaik. Setelah Ramadan ini Anda harap semua baik-baik aja.
Semoga jemaah nanti insyaallah pada semua bersatu padu, kemudian ayo kita ngaji lagi. Nggak ada lagi udah hal kayak gitu. Dunia, emosi nggak ada. Semua kembali kepada kebaikan. Demi kejayaan dakwah dan juga ilmu syar'i buat rumah tangga kita semua. Maka teman-teman sekalian, kekecewaan yang berat pada qalbu ana. Ya, ketika ana kemudian teringat bagaimana almarhum atau almarhumah betul-betul berjuang sampai bisa mengumpulkan antum-antum semua dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah. Namun kemudian kok sepulangnya beliau ke rahmatullah, malah justru kita ini seperti anak-anak tiri yang tidak tahu siapa bapak kandungnya. Maka yuk kita kembali. Mudah-mudahan nasihat ini tidak menyakiti. Apakah nasihat ini menyakiti sebagian dari kita? Insyaallah tidak. Tidak Pak ya? Enggak apa-apa Ustaz ya, afwan ya, anak ngomong kayak gini Ustaz ya. Iya. Wallahi anak enggak bisa. Anak mencintai antum semua karena Allah. Anak mencintai semua dari antum karena Allah. Yang hadir atau tidak hadir. Ini sudah banyak alhamdulillah, tapi anak mencintai yang tidak hadir karena anak cinta kalian semua pada Allah Ta'ala. Anak menginginkan semuanya itu kembali seperti dahulu, saling mencintai karena Allah, bukan saling tadabur, yaitu kata Nabi SAW, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Kalau memang tujuan kita sama-sama akhirat, tidak akan kita saling membelakangi. Tapi kalau ada di antara kita yang tujuannya hanya dunia, maka pasti ada yang menjauh. Maka itu yang anak pribadi inginkan. Mungkin ini enggak sama dengan nafas beberapa dai lainnya, tetapi itu anak tidak bisa menahan. Anak ingin menasihati, ingin semuanya baik-baik saja insyaallah taala. Semoga nasihat yang baik untuk anak dan juga antum dan juga ummahat. Ya, dengan kebaikan dari para ummahat, ajaklah para ummahat lainnya untuk yuk kita kembali hadir di kajian tanpa tedeng aling-aling, ya, tanpa ada apa-apa. Hadirilah bukan karena apa-apa melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Taib. Sepertinya ada pertanyaan dari ummahat itu, ada kertas ya? Hah? Ya, jazakumullah khairan. Taib. Taib, pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat baru masuk Islam, kurang lebih 1 bulan, mu'alaf Chinese, masya Allah. Alhamdulillahilladzi hadaki ilal Islam. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberi anti hidayah menuju Islam. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya adab-adab puasa. Ini pertanyaan pertama, adab-adab puasa. Namun sebelum ada puasa harus tahu dulu rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Ya. Rukun puasa yang pertama, niatan di malam hari. Niatan di malam hari. Malam itu kalau dalam Islam dimulai dari maghrib sampai subuh. Maka dalam durasi itu harus punya niatan, yaitu mengetahui bahwasanya besok akan puasa. Maka itu sudah cukup menjawab sebagai niat ya. Kemudian yang kedua dari rukun puasa yaitu imsak. Yaitu imsak artinya menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan jima. Menahan diri dari makan, minum, dan jima. Itu menahan diri yang secara fikih merupakan rukun puasa. Jadi 2 itu aja, ya. Puasa itu rukunnya 2 itu aja. Menahan dari matahari dari subuh sampai matahari terbenam. Kemudian di antara adab-adab puasa adalah yang pertama, adab qalbu. Ya, yang berupa apa? Mencari pahala dari Allah. Itu adab pertama. Adab pertama puasa mencari adab qalbu, yaitu mencari pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, man shoma
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, yaitu yakin bahwa ini syariat Allah, dan ihtisab dan mencari ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Baik, itu yang adab pertama, adab qalb. Adab yang kedua yaitu adab lisan. Ya. Sebagaimana Nabi adab lisan yaitu menjaga lisan. Ya. Yani jangan sampai lisan kita ketika berpuasa dengan tidak berpuasa itu sama aja. Jangan. Ya. Kalau seperti itu jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya hajat terhadap orang yang berpuasa namun tidak menjaga lisannya. Tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Enggak ada lisan. Jagalah lisan. Sebagai penggantinya jaga lisan, sebagai penggantinya zikir dan baca Al-Qur'an. Ya, sebagai penggantinya zikir dan baca Quran. Taib, yang ketiga adab untuk seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh ketika berpuasa. Maka jangan lakukan hal-hal yang bodoh. Seperti joget-joget. La yanfa. Enggak ada joget-joget yang bermanfaat pas lagi puasa. Apa hukumnya joget untuk suami? Hah? Hukumnya boleh selama tidak ada background musiknya. Iya, boleh. Supaya menyenangkan suami, iya. Ya, boleh. Ya. Tapi adapun suami yang joget-joget depan istri, ini bahlul namanya. Ya. Nah, di bulan puasa di siang hari joget-joget depan suami ngapain? Membatalkan puasa. Enggak ada manfaatnya. Kan joget-joget kan membutuhkan seluruh anggota tubuh ya. Tapi ada orang joget ini ya doang yang joget. Ya. Tapi talibul ilm tidak joget-joget ya. Penuntut ilmu tidak joget-joget. Dan perbuatan yang sia-sia lainnya ya di pas lagi puasa. Banyak orang berusaha jazakallahu khair. Berusaha untuk menghabiskan waktu dengan perbuatan sia-sia di bulan puasa, apapun itu. Maka itu kurang beradab dalam berpuasa. Ya. Dan Anda berikan kabar gembira ya ikhwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai masih lanjutan ya pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Dan ini juga untuk pertanyaan ukhti ini, ummahat ini. Karena baru masuk Islam, semoga Allah Ta'ala istiqomahkan beliau sampai akhir hayatnya dan dimudahkan untuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha. Ketika dia iftar buka puasa maka dia akan senang. Dan itu wajar. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, manusia itu punya fitrah begini. Kalau dia ada keinginan yang sifatnya tabi'i, asli dari dirinya, kemudian dilarang, dan kemudian setelah durasi larangan itu dia diperbolehkan, maka dia bakal senang banget. Dan begitulah manusia ketika dilarang makan, minum atau jima, kemudian dia dibolehkan buka puasa, pasti senang banget. Bahkan ada di antara salaf yang berbuka puasa dengan jima. Iya. Mungkin minum dulu sebentar, langsung habis itu Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Doanya langsung pindah cepat ya. Tapi itu enggak diamalkan oleh
kita ya susah diamalkan. Itu. Kemudian yang kedua, kegembiraan kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shiyamih. Dan ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dia bahagia dengan amalan puasanya. Karena ada pintu juga, pintu khusus, pintu untuk orang shaimun, yaitu Ar-Rayyan namanya. Taib, kemudian pertanyaan kedua dari ummahat ini, bagaimana saya harus bersikap dengan suami yang lebih cenderung ke istri kedua? Dulu saya tidak nikah resmi. Maksudnya gimana ini? Ini suami muslim insyaallah ya. Ya, saya muslim dan punya istri kedua, lebih cenderung istri kedua. Dulu saya tidak nikah resmi. Taib, ala kulli hal, nikah ini perlu diketahui, nikah dulunya gimana saya nggak tahu. Ala kulli hal, nikahnya kita anggap sah ya, kalau misalnya memang dulunya sama-sama kafir, maka dia lanjut masuk Islam, maka jazakallahu khair, maka nikahnya tetap langgeng ya. Dalam Islam tidak, orang yang baru masuk Islam, pasangan yang masuk Islam, maka nikahnya dianggap sah ya, tidak perlu diulang nikahnya ya. Yang penting suaminya itu muslim gitu loh. Suaminya muslim, walaupun istrinya masih kafir. Syukur-syukur dua-duanya jadi muslim. Tapi kalau misalnya istrinya saja yang muslimah, suaminya masih tetap kafir, maka tidak boleh dilanjut. Wajib difasakh, dibatalkan. Bersikap dengan suami yang lebih cenderung kepada istri kedua. Kecenderungan kepada salah satu istri itu keniscayaan, sehingga tidak berdosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Janganlah kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dari kecenderungan, dari kasih sayang antara istri-istri kalian, walaupun kalian berjuang berhasrat untuk adil dalam masalah kasih sayang. Gak bakal bisa laki-laki, gak bakal bisa. Namun apa kata Allah? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka janganlah kalian berpaling total daripada istri itu, sehingga kalian meninggalkannya ngegantung. Maka ini dosa. Menggantung istri baik pertama atau keberapa, yang mungkin suami ini udah gak begitu suka lagi digantung, jarang digauli, maka ini haram, gak boleh. Dan khawatirnya bisa dosa besar, khawatirnya. Adapun kalau misalnya suami ini enggak menggantung istrinya, masih tetap menganggap ini istrinya gitu, bermuasyarah, berperilaku biasa, hanya menampakkan kecenderungan baik dengan sikap, lebih-lebih dengan kalimat, maka ini juga tidak boleh. Ini juga haram. Menampakkan kecenderungan ya, baik dari segi bahasa tubuh maupun lisan dengan sengaja dan sadar, itu haram, gak boleh. Ya, gak boleh. Tapi kalau misalnya tidak bermaksud menampakkan kecemburuan, tapi tetap aja kelihatan, maka ini biasa. Dalam hubungan rumah tangga dengan istri lebih dari satu, itu biasa. Antum, ikhwan, ya, Ustaz Said tentu lebih paham dalam masalah ini. Ya. Seharusnya beliau menggantikan peran ana di sini sekarang. Ya. Kalau misalnya, ya enggak, perempuan itu instingnya dalam masalah ini enggak bisa mereka jawara dalam masalah ini.
tahu suaminya itu lebih condong ke sana, tahu. Ya, bahkan kalaupun kita sayang sama istri kedua, tetap istri kedua cemburu, padahal kita lebih sayang pada dia. Artinya hal ini enggak terelakkan. Maka bagaimana sikapnya? Sikapnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan jaga lisan. Karena betapa banyak musibah dan bencana disebabkan oleh lisan. Dan tetap hormati beliau. Dan boleh menasihati pelan-pelan dengan lembut. Jagalah perasaan saya misalnya dan seterusnya. Dan hadirkan kepadanya hadis atau ayat yang berkaitan dengan kebaikan bermuasyarah terhadap istri. Kata Allah di surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang baik. Dan seterusnya banyak dalam ayat-ayat. Ya, ala kulli hal. Jadi bersabarlah. Sabar. Maka kesabaran itu perjuangan yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berjuang bersabar dengan adanya kulfah dan masyaqqah, yaitu dengan adanya beban, maka Allah akan membuatnya terbiasa dengan kesabaran, sehingga hal tersebut enggak begitu kerasa. Terus aja sabar, lama-lama enggak kerasa. Ya. Maksudnya enggak kerasa ini enggak terlalu terbakar ya. Kemudian, apakah syahadat saya sah karena waktu syahadat harus membayar ke ustaz? Masya Allah. Kenapa harus bayar? Mungkin ustaznya ketika itu nggak ada lauk paling ya. Nggak perlu. Tapi kalau memang mau ngasih, fadhol silahkan. Cuman kalau ustaznya masang tarif ini nggak boleh. Orang bagus masuk Islam malah disuruh bayar. Islam ini bukan organisasi. Dapat kartu member nggak? Terus dapat diskon nggak kalau ke minimarket? Nggak usah bayar. Tapi ini karena waktu syahadat harus membayar ke ustaz. Ini nggak benar ini, nggak usah bayar. Iya, tapi ya udah terlanjur mau gimana ya? Apakah syahadatnya ya sah? Sah syahadatnya. Syahadat itu ada sendiri, bayaran ya kasus lain. Ya udah niatkan aja bayar tersebut sebagai sedekah aja, ya, sebagai infak aja. Besok-besok kalau mau syahadat jangan bayar lagi. Ya nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kedepannya kalau cari guru yang ini ya, ya, yang nggak komersil seperti itu. Bismillah. Ustaz Afwan, mungkin ada sebabnya juga kenapa orang banyak yang nggak datang kajian. Salah satunya adalah karena ada Zoom. Ya, jadi kajian yang live disiarkan juga di Zoom. Mungkin sekedar saran kepada DKM agar tidak ada Zoom. Memang ada Zoom? Udah nggak ada, alhamdulillah. Sebelum anti menyarankan ternyata sudah dibatalkan. Tapi saran yang bagus agar orang-orang nggak malas datang kajian. Ini benar sih. Di antara penyakit beberapa yang Ana juga temukan memang beberapa murid Ana, murid dekat. Gara-gara live streaming itu nggak datang ke kajian rutinan kita. Bahkan terang-terangan dia bilang kayak gitu. Ana tanya, antum kenapa nggak datang? Antum kenapa nggak pernah datang lagi sekarang? Ana lebih nyaman nyimak streaming antum Sat. Itu gimana ya? Ana mau jedotin kepala tapi eman-eman. Ini kok kurang ajar gini, kok murid kok kayak gini ya? Jadi Ana yang kita bikin tim Ana udah capek-capek subuh-subuh datang. Ini murid yang masya Allah dekat baik gitu loh, dan rajin biasanya. Tiba-tiba Ana udah PW Sat. PW posisi wena, nyaman dengan enakan di streaming Sat. Karena kalau misalnya datang langsung males nyatet, Ana susah nyatetnya. Kalau streaming kan bisa diulang-ulang, bisa nonton nanti. Ini gimana ya? Apa Ana yang harus jedotin pala dia? Ana pengen jedotin pala dia? Gimana ini? Kok kayak gini? Jadi emang ada. Itu murid asli. Gimana dengan yang bukan murid dekat? Ya, ada streamingnya. Udahlah nggak usah hadir lah. Capek-capek, panas-panas ngapain? Seolah-olah ustadznya itu pas naik motor ke kajian itu dipayungi oleh awan kinton. Enggak, sama. Tetap Ana naik motor ada bayangan juga sama Ana, sama. Ajaib itu sebagian dari ikhwan tuh. Coba sekarang nih misalnya nih ikhwan.
Jumhur dari antum kan orang Depok nih, ya nggak? Ada nggak yang orang Jakarta mungkin atau mungkin dari Malaysia mungkin datang sini sekarang? Nggak ada. Paling area Sukma Jaya sekitaran lah ya, sekitaran Depok inilah ya. Ana sekarang di Jatimurni, Bekasi. Berapa kilo? 24 sampai nggak? 24? Hah? Lebih? Iya. Kalau antum mau tahu berapa kilo, jalan aja ke sana, Jatimurni ya, Bekasi, Keranggan sana dikit. Ya. Naik motor, alhamdulillah. Nggak diboncengin, nggak ngeboncengin. Kalau hujan kebasahan, kalau panas ya kepanasan. Sama antum. Tim Ana juga sama. Kesini nggak pakai Garuda Indonesia, enggak. Kita lebih jauh daripada antum. Ya. Seharusnya ada kolbu yang berkicau gitu loh, yang mendesis, atau kolbu yang kemudian berbicaralah, minimal berbicaralah dengan nuraninya. Sebagai talib atau yang menuntut ilmu, ya, kok ustadznya lebih jauh datang. Ini lebih dekat, tinggal ngeset pun bisa ke masjid. Lebih sadarlah harusnya. Ya. Begitu. Makanya ikhwan, kenapa kok misalnya di antara beberapa ikhwan nanya, Ustaz kenapa nggak naik mobil Ustaz? Pertama, Anda masih muda ya. Yang kedua, Anda pengen mencontohkan ikhwan, kalau misalnya Anda naik motor sehingga jemaah tuh ngelihat, oh Ustaznya naik motor. Ya, kalau misalnya Ustaz naik mobil, oh pantas Ustaz enak naik mobil. Enggak, Anda pengen mencontohkan. Anda sama seperti antum. Sehingga nanti ketika antum ada yang mungkin malas-malasan, Anda punya hujah, antum malas-malasan. Anda datang lebih jauh daripada antum. Dan Anda naik motor. Dan Anda ngendarin sendiri. Anda nggak pakai asisten naik motor. Nggak, sama kayak antum. Macet kena juga, nggak ada. Macet kemudian konvoy habis itu. Awas ada ustadz, nggak ada. Sama aja. Hatta Anda pakai sarung. Seberapa mahal pun sarung Anda, macet tetap aja Anda diem. Tetap kena, lampu merah nggak berubah menjadi hijau gara-gara na ustaz. Sama antum. Anda manusia biasa sama antum. Bedanya Anda di sini ngajar, antum belajar. Nah, sama-sama belajar kita sih insyaallah. Nah, di sinilah harusnya kita apa? Paham. Ya. Gitu. Ya, jadi memang live ini menjadi fitnah bagi sebagian orang, tapi kita pengen manfaatnya besar. Mungkin orang-orang yang sangat jauh ya, itu juga menikmati. Yang di Belanda ya bisa aja menikmati live kita. Iya. Yang di Belanda, Malaysia, Sumatera banyak. Ya. Tapi yang dekat-dekat itu jangan datang. Malu lah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tat, pertanyaan saya ini di luar materi. Gak ada dari tiap pertanyaan yang sesuai materi, gak ada. Kita sholat di rumah, sedangkan azan di masjid belum selesai. Apakah harus ditunggu selesai dulu? Tidak harus, karena sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika awal udah ada Allahu Akbar Allah, berarti udah masuk waktu sholat. Namun lebih afdol jawab dulu azan, baru setelah itu sholat. Syukur-syukur ya sholat qobliyah ya kalau misalnya mau. Soalnya Anda ditegur sama sesama muslim. Ya bagus ditegur sama, daripada ditegur sama orang kafir, ya ditegur sama muslim ya bagus. Mungkin dia nggak paham, mungkin dia mengira bahwasanya waktu sholat itu baru boleh ketika selesai azan. Nggak harus. Tapi mungkin juga maksud dia adalah jawab dulu azan, karena ada fadilah menjawab azan, di antaranya dapat syafaat oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah. Ya begitu ya jemaah sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan antum. Dan Anda tidaklah melainkan mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Semua dari antum, baik yang di majelis ini ataupun yang di luar majelis ini, dari kaum muslimin terutama ahlus sunnah, teman-teman pengajian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua orang yang berjasa untuk pembangunan masjid ini, dari pewakafnya, dari yang memperjuangkan, semuanya tanpa kecuali. Semoga Allah taala
memberkahi semuanya tanpa kecuali dan mempersatukan kita semua di dunia dalam ketaatan kepadanya dan di akhirat di surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.